sukacita, dengan gairah kita buka bersama dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, dan kita akan bacakan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-26. Yang saya ketemu katakan amin. Oke, belum semuanya ya. Amin. Oke. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu Saudara boleh menyimak pada Alkitab di tangan Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, dinamai Kristen. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini judul khotbah saya yaitu arti sebuah nama. Sama-sama kita katakan. Oke. Arti sebuah nama. Puji nama Tuhan. Dari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang penulis yang namanya William Shakespeare. Mungkin saudara pernah dengar, anak muda pasti tahu. William Shakespeare, dia menulis sebuah pertanyaan yang menurut saya sangat amat menarik. Dan saya ingat pernah dikutip oleh almarhum Kepala Sidang juga di tempat ini. Ketika dia menulis kisah tentang Romeo dan Juliet. Saudara tahu Romeo? Juliet tahu ya? Yang anak muda pasti tahu Romeo dan Juliet. Dan nah ketika dia menulis kisah tentang Romeo dan Juliet, dia menulis sebuah pertanyaan ini. Dan ini pertanyaan dan seringkali dikutip oleh banyak orang. Dia tulis begini, what is in a name? What is in a name? Apa arti sebuah nama? Apa itu sebuah nama? Nah, menurut Juliet waktu itu, buat dia nama itu tidak berarti apa-apa. Nama itu bukan apa-apa. Nama hanyalah sebuah nama. Tapi saya percaya bahwa semua kita yang hadir di pagi hari ini, semua kita tahu bahwa nama itu punya arti tertentu. Amin. Saya nggak tahu Anda dinamai apa, tapi yang saya tahu bahwa kalaupun nama itu nggak punya arti, mungkin sekedar asal nama, tapi yang pasti bahwa nama itu yang Anda sandang itu pasti membawa sesuatu arti tertentu. Nama yang Anda sandang itu pasti membawa sebuah tuntutan tertentu. Dan kebiasaan orang Maluku adalah mereka memberikan nama anak-anaknya itu mengikuti nama orang tuanya atau nama opanya atau oyangnya, betul ya. Saudara, mungkin gak banyak yang tahu, tapi nama lengkap saya itu mungkin karena mungkin sering ditulis di warta atau pengumuman Ewin Latubesi. Tapi nama lengkap saya itu Bodewin Latubesi. Dan ini nama dari sejak kecil, SD dipanggil salah, SMP dipanggil salah, SMA dipanggil salah. Ya saya sering dipanggil Bodowin, saya nggak tahu gitu. Kenapa gitu. Oke, setelah saya dewasa saya tahu, saya coba sedikit, nama saya juga nggak punya arti. Tapi ternyata saudara, jadi seiring pertumbuhan saya waktu kecil, saya ingat jelas bahwa nama saya itu dikasih mengikuti nama
om saya. Jadi kakak dari papa saya yang paling tua. Nama juga Bau Dewin. Dan saya ingat jelas, waktu saya dikasih nama itu, orang tua saya, tante saya sering bilang gini, nama kamu diberikan persis seperti nama om kamu, dan karena om kamu itu pintar, kamu gak boleh bodoh. Dan itu menjadi seperti sebuah beban buat saya, seperti sebuah tuntutan buat saya, bahwa kalau saya bawa nama ini, berarti saya juga harus sama seperti om saya. Namanya juga Bau Dewi gitu. Ya kalau Anda dikasih nama, saya nggak tahu, mungkin Lambertus atau apa, Sevnat, mungkin saya nggak tahu. Ya mungkin menurut Anda nggak punya arti, tapi kalau saya yakin bahwa pasti Anda membawa sebuah apa ya, tuntutan tertentu ketika Anda menyandang nama itu. Itu sudah pasti. Nah, saya pernah baca satu kisah, semua tahu ya Alexander the Great, Alexander Agung, kalau kita baca sejarah. Nah, satu kali di medan pertempuran, dia temukan bahwa ada seorang prajuritnya yang juga dinamai Alexander. Nah, ketika dia ketemu dengan prajurit ini, dia tanya, kenapa kamu dinamai Alexander? Siapa yang kasih nama kamu Alexander? Dia bilang gini, orang tua saya yang kasih nama saya Alexander. Atau kemudian si Alexander the Great, dia bilang gini, oke, kamu boleh pakai nama itu, tapi ingat, kalau kamu jadi pecundang, kamu harus lepaskan nama itu. Karena setiap orang yang sandang nama Alexander harus be brave, harus berani. Kalau tidak, kamu lepaskan nama itu. Dan lihat, setiap nama pasti mengandung arti. Setiap nama pasti membuat tuntutan tertentu. Jadi Anda mau nama siapapun, itu pasti punya arti. Itu pasti membuat tuntutan tertentu. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, kita melihat bahwa pengikut Kristus untuk pertama kalinya dinamai Kristen, diberi nama Kristen di kota Antioquia. Maka katakan Antioquia. Nah, dan pasal ini juga menyatakan bagi kita, apa yang membuat sampai orang Kristen itu benar-benar menjadi Kristen. Jadi bukan hanya sekedar menyandang kata Kristen, label orang Kristen, tapi lewat pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini kita akan belajar apa sih yang membuat sehingga orang yang dinamai Kristen itu dia benar-benar jadi Kristen. Supaya Anda semua tahu bahwa kalau Anda menyandang nama Kristen itu bukan sekedar nama, tapi Anda membawa sebuah tuntutan, suatu tuntutan tertentu. Ada beban yang harus Anda pikul ketika Anda menyandang nama Kristen. Dan kita akan lihat lewat pembacaan firman Tuhan. Jadi hari ini saya khotbah lebih bersifat pengajaran, seperti Bible study untuk kita di pagi hari ini. Ya, sekali lagi saudara lihat, kemanapun Anda melangkah, karena Anda menyandang nama orang Kristen, berarti kemanapun Anda melangkah, Anda harus tahu pasti bahwa Anda membawa nama Kristus, nama Yesus. Anda harus ingat baik-baik. Ketika Anda ada di mana saja, jangan bikin malu nama Kristus, nama Yesus. Sama seperti Alexander the Great, dia bilang untuk dia punya prajurit, kalau kamu sandang nama Alexander, kamu harus berani. Sama seperti nama kita orang Kristen, kalau kita sandang nama Kristen, kemanapun kita melangkah, kita harus ingat bahwa yang kita bawa adalah nama Kristus. Orang pun mohon maaf, dan banyak orang, saya nggak menghakimi ya, tapi kita fakta bahwa banyak orang hanya menyandang label Kristen di dia punya KTP. Dia nggak tahu apa arti jadi orang Kristen yang sesungguhnya. Dan hari ini, pagi hari ini, kita akan belajar bagaimana menjadi orang Kristen yang benar-benar Kristen. Amin. Amin. Saudara, gereja di Antioquia adalah gereja mula-mula yang berisi orang-orang Kristen. Yang saya tahu benar, kami diajar bahwa gereja di Antioquia adalah gereja yang bergerak dengan visi Tuhan. Maka katakan visi. Semua kita pasti setuju dengan saya bahwa tahun 2020 adalah salah satu tahun terberat dalam hidup kita. Amin. Salah satu tahun yang terberat dalam hidup kita. Karena di tahun kemarin 2020 mungkin ada banyak di antara kita yang kehilangan sesuatu hal. Di tahun 2020 mungkin ada kebanyakan di antara kita yang mungkin kehilangan pekerjaannya, yang kehilangan penghasilannya. Ada saja yang hilang dari dia punya hidup. Ada yang hilang. Atau mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita cintai di tahun 2020. Mungkin ada. Saudara, tapi seperti yang pernah saya sampaikan, kita boleh kehilangan apapun itu bentuknya, tetapi kita tidak boleh kehilangan yang namanya
Visi, semua katakan visi. Kita boleh kehilangan apa saja, tapi jangan kita kehilangan visi Tuhan. Kenapa? Karena visi itu mengarahkan kita. Visi itu yang buat kita fokus. Apa yang Tuhan taruh dalam kita punya hidup, itu yang buat kita fokus, itu yang mengubahkan kita. Kata firman Tuhan, ketika tidak ada visi, orang itu jadi liar. Nah, supaya tidak liar, dikasih visi supaya orang itu teratur. Ada yang mengatur dia. Saudara, dan puji Tuhan bahwa almarhum Apostol Daniel Helubau, Ketua Dewan Apostolik GKRI, sebelum beliau dimuliakan oleh Tuhan, beliau sudah menetapkan suatu tema sentral untuk GKRI seluruh Indonesia. Dan yang saya percaya itu juga menjadi visi setiap gereja GKRI di seluruh Indonesia. Beliau menetapkan suatu tema di tahun 2021 supaya semua jemaat GKRI berjalan di dalamnya. Apa itu? Saudara, saya ingin semua kita hafal tema ini. Kita perkatakan sepanjang tahun ini dan kita percaya bahwa itu akan terjadi dalam kita punya hidup. Amin. Temanya begini. Multiplikasi dalam kasih karunia, jiwa-jiwa, dan ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Multiplikasi dalam kasih karunia, jiwa-jiwa, dan ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 15. Karena itu artinya bahwa di tahun 2021 kita akan semakin dikasihi oleh Tuhan. Amin. Itu artinya bahwa di tahun 2021 akan ada banyak jiwa-jiwa yang berdatangan. Amin. Itu artinya bahwa di tahun 2021 akan ada banyak berkat Tuhan yang mengejar Anda. Itu sebabnya tadi seperti tema, Anda akan terus menaikkan ucapan syukur, ucapan syukur, ucapan syukur. Karena tak henti-hentinya berkat Tuhan bagi Anda sepanjang 2021. Haleluya, amin. Dan saya ingat minggu kemarin Ibu Gembala sampaikan firman Tuhan, dan Ibu Gembala bilang bahwa oke, mungkin menurut Anda ada banyak hal yang hilang dari Anda punya hidup. Oke, ada mungkin uang Anda berpikir bahwa diambil dan tidak dikembalikan, hilang dan lain-lain. Dan saya sangat setuju dengan apa yang Ibu Gembala sampaikan. Sesungguhnya tidak ada yang hilang. Sesungguhnya tidak ada yang hilang. Saya percaya ketika Anda sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, Anda mengimani setiap perkataan firman Tuhan, janji Tuhan, saya percaya bahwa di tahun ini itu semua akan dikembalikan bagi Anda. Amin. Dan yang lebih luar biasanya kata Alkitab, kata tema kita di hari ini, ketika Tuhan kembalikan, itu sudah dalam bentuk termultiplikasi. Amin. Itu dalam bentuk sudah digandakan oleh Tuhan. Dan saya percaya itu, saudara. Multiplikasi dalam kasih karunia, jiwa-jiwa, dan ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya itu akan terjadi dalam setiap punya hidup pribadi maupun dalam gereja ini. Amin. Nah, Anda pun harus percaya, saudara. Di sepanjang tahun 2021 Anda berjalan dengan tema sentral ini. Buat semua hal dalam hidup Anda itu akan termultiplikasi. Berkat Tuhan akan termultiplikasi. Itu sebabnya sekali lagi Anda akan terus mengucap syukur sepanjang tahun 2021. Karena Anda dilimpahi dengan banyak berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi secara khusus hari ini saya akan mengajar kita akan belajar kaitannya visi Tuhan bagi GKRI. Dalam hal ini untuk jiwa-jiwa dengan posisi kita sebagai orang Kristen. Sehingga Anda tahu apa itu artinya ketika Anda menyandang titel nama Kristen. Nah, kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan ini sangat menarik. Ini di pasal 1. Nah, kita akan lihat. Karena ini sifatnya pengajaran, saya minta Anda benar-benar fokus. Kalau enggak Anda bakal ketinggalan. Nah, saudara, kita lihat dalam 7 pasal awal di kitab Kisah Para Rasul, kita dengan jelas bisa melihat bahwa Injil itu benar-benar memang disebarkan di Yerusalem dan Yudea. Kalau Anda baca, dan saya sudah buktikan, Anda juga buktikan nanti. Dari pasal 1 sampai pasal 7, itu firman Tuhan disebarkan memang di Yerusalem dan Yudea. Nah, di pasal yang ke-8, dikatakan bahwa Injil mulai mengubah daerah Samaria. Dan seperti kita tahu bahwa Samaria itu daerah di mana di dalamnya itu orang mau dikatakan
half Jews lah. Mereka itu karena kawin campur, jadi mereka punya darah itu sebagian Yahudi. Kalau di Yerusalem dan Yudea itu orang-orang Yahudi murni, tok, flek. Nah kalau di Samaria itu orang-orang setengah half blood Jews, karena mereka kawin campur Samaria. Pasal 1 sampai pasal yang ke-7 Yerusalem dan Yudea, pasal 8 Samaria. Kemudian dalam pasal yang ke-10 Anda baca situ, kita temukan bahwa Injil kemudian mengubahkan seisi rumah Kornelius. Nah Kornelius ini seorang prajurit Romawi, tapi dia takut Tuhan. Itu artinya walaupun dia orang Roma, tapi dia percaya pengajaran-pengajaran kitab Taurat. Yerusalem dan Yudea sungguh-sungguh orang Yahudi, kita lihat dia punya progres. Kemudian orang Samaria yang setengah darah orang Yahudi. Kemudian Kornelius orang Roma, tapi dia percaya kitab Taurat, dia percaya Tuhan. Ini orang-orang yang religius. Okay. Tapi kita lihat pada pasal yang ke-11, Injil memasuki tahapan yang baru, level yang baru. Kalau kita baca pasal yang ke-11, terlihat bahwa Injil itu ditujukan bukan hanya untuk orang-orang yang religius tadi, Yerusalem, Yudea, Samaria, Kornelius yang takut Tuhan. Tapi Injil juga dalam pasal yang ke-11 kita temukan dengan jelas bahwa Injil juga ditujukan untuk orang-orang yang irreligious, orang-orang yang tidak kenal Tuhan di Antioquia. Oke. Anda lihat dia punya progresnya. Dan dari gereja Antioquia inilah Injil disebarkan sampai ke ujung-ujung bumi melalui pelayanan Barnabas dan Saulus. Dan saya mungkin lebih awal saya sampaikan, supaya jangan Anda bingung ketika saya pakai nama Saulus atau Paulus, sama saja. Saya pernah sampaikan di materi komsel, kalau Anda masih ingat, Paulus itu bukan nama yang sudah diubahkan dari Paulus. Jadi ketika Saulus jadi bukan berarti bahwa ketika Saulus dia bertobat lalu namanya berubah jadi Paulus. Tidak. Lukas memakai dua kata ini, dua nama ini, Saulus maupun Paulus. Namanya sama artinya. Saulus itu dia namanya supaya dalam bahasa Yahudi, Ibrani. Tapi supaya dia bisa menjangkau orang-orang yang non Ibrani yang bukan Yahudi, dia pakai nama Paulus. Jadi saudara, waktu saya sekolah minggu ternyata saya salah diajar. Karena saya diajar bahwa waktu Saulus bertobat namanya diganti jadi Paulus. Salah saudara. Paulus itu tetap namanya sama Saulus, namanya nggak diganti. Dia pakai nama Paulus supaya dia bisa menjangkau orang-orang yang bukan Yahudi. Supaya ketika saya khotbah, saya sampaikan firman Tuhan, ketika Anda baca, yang Anda bingung ini Saulus atau Paulus? Saulus sama saja. Saulus sama dengan Paulus. Nah kita lanjut, kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Dikatakan begini, sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan, adalah perhatikan baik-baik, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka hingga sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah mungkin singkat soal kota Antioquia. Karena kota Antioquia pada masa itu adalah kota kosmopolitan. Dia adalah kota terbesar, terpadat, tersibuk, nomor 3 di bawah kekaisaran Romawi. Dan dia dijuluki The Queen of the East. The Queen of the East itu ratu dari timur. Ini kota yang sangat sibuk pada masa itu. Dan banyak kebudayaan yang berkembang di tempat itu pada masa itu. Orang Mesir, orang Romawi, orang Yunani, orang Arab, orang India, orang Asia. Ini kota multikultural, banyak budaya. Dan Anda tahu bahwa ketika satu kota punya banyak budaya, punya banyak tradisi, kota itu jadi seperti apa? Saya baca saudara, di Antioquia ada sebuah tempat yang namanya The Grove of Apollo. Itu seperti sebuah padang rumput, sebuah kebun yang namanya Apollo. Dan saudara, di tempat itu biasanya orang berkumpul, lalu orang pesta seks di situ. Ya, saudara, ini kondisi yang amat sangat mengerikan. Kota Antioquia. Saudara, jangan Anda bayangkan ya, saudara, di tempat terbuka orang pesta seks di situ. Di semak-semak, di kebun-kebun
kebun, makanya dinamakan The Grove Apollo. Saudara, begitu gelap, begitu kelam kondisi situasi kota Antioquia. Ini kota benar-benar rusak moralnya. Ini kota yang punya budaya-budaya yang sangat bertentangan dengan budaya orang Yahudi. Jadi ketika Barnabas sampai di sana pun dia melihat hal ini, saudara. Nah, ada banyak pendapat bahwa semakin jahat, semakin gelap suatu kota, justru kekristenan akan sulit berkembang di tempat itu. Banyak orang punya pendapat ya. Orang berpendapat bahwa kalau satu kota gelap, rusak, kota itu kekristenan akan sulit untuk bertumbuh di sana. Kekristenan akan sulit untuk berkembang di sana. Ini kata dunia, ini kata orang. Tapi pada akhirnya Alkitab membuktikan bahwa justru di tempat yang gelap ini, di tempat yang paling gelap ini, di tempat yang paling rusak moralnya ini, Alkitab membuktikan bahwa kekristenan justru bertumbuh dan berbuah lebat. Anda baca di Antioquia, orang-orang disebut pertama kali dengan nama Kristen. Dari Antioquia lah, kalau kita baca, Injil mulai tersebar ke seluruh dunia melalui Paulus dan Barnabas. Ini kota yang begitu rusak moralnya, tapi kekristenan bisa bertumbuh berbuah lebat di sana. Anda mungkin bingung ya, bagaimana bisa sebuah kota yang gelap seperti begini, tapi Injil, tapi kekristenan bisa bertumbuh lebat di sana. Jangan salah, saudara. Karena Injil akan bersinar terang justru di tengah-tengah kegelapan. Amin. Karena terang selalu menarik perhatian siapa saja, apa saja yang ada di dalam kegelapan. Betul? Ya. Ketika lampu mati dan sebuah lilin dinyalakan, semua mata pasti akan tertuju ke sana. Karena terang itu sifatnya atraktif. Karena terang itu sifatnya menarik. Jadi jangan heran, justru di tengah-tengah kota yang sangat gelap seperti ini, tapi kekristenan Injil bisa bertumbuh di sana. Karena seperti itu, saudara. Oke. Amin. Nah, itu sebabnya Yesus bilang gini, you are the light of the world. Kamu adalah terang dunia. Itu sebabnya Anda hanya berfungsi ketika Anda ada untuk menerangi orang-orang kegelapan, tempat-tempat yang gelap di sekitar Anda. Saya bukan ngomong soal tempat yang mati, bukannya. Di kantor-kantor Anda, di kampus-kampus Anda, di mana Anda lihat orang-orang yang mungkin secara moral, karakternya bobrok, rusak. Anda hadir di situ sebagai terang. Percaya ketika Anda hadir di situ, ketika Anda berbeda, semua mata akan tertuju buat Anda. Amin. Ya, jadi jangan heran kalau di kantor Anda, jangan heran kalau di kampus Anda, jangan heran kalau Anda hadir di mana saja. Apalagi kalau Anda sungguh-sungguh takut Tuhan ya, jangan heran kalau Anda hadir di situ, Anda menjadi pusat perhatian. Ketika Anda hadir di kantor, di kampus-kampus, di tempat di mana Anda bekerja, dengan cara Anda berbicara, dengan karakter Anda, ketika orang mulai menyoroti Anda, jangan kaget, tenang-tenang saja. Wajar, kenapa? Karena you are the light of the world. Anda boleh bilang buat orang di kiri kanan, kamu adalah terang dunia. Jadi begitu Anda sudah mulai menjadi sorotan, please anggap saja Anda itu selebritinya Tuhan. Amin. Oke. Anda itu celeb God. Bukan celeb God, bukan. Oke. Anda itu selebritinya Tuhan. Oke. Saudara, jadi Anda nggak perlu jadi selebgram supaya Anda bisa ngetop. Oke, Anda nggak perlu harus setiap hari upload foto di Instagram supaya Anda jadi ngetop. Anda nggak perlu jadi selebgram. Anda cukup jadi seleb God. Maka percaya Anda pasti akan dikenal. Amin. Iya. Orang pasti akan, oh iya, itu yang dia kerja di GKR kan? Orang mulai tahu Anda selebritinya Tuhan. Oke. Karena ketika Anda hadir dengan terang Anda di mana Anda percaya, Anda pasti menjadi pusat perhatian. Jadi jangan khawatir, saudara. Oke. Biar orang lihat Anda aneh, di mata Tuhan Anda nggak aneh. Oke. Orang lihat Anda aneh, oke. Tapi menurut Tuhan Anda spesial, Anda luar biasa. Oke. Jangan takut, saudara. Jangan takut tampil beda. Kadang-kadang Anda sudah di gereja, Anda tahu apa yang benar, tapi di kantor Anda mau ngomong haleluya saja, Anda takut. Karena Anda takut kalau Anda ngomong haleluya, Anda mulai dikucilkan. Anda takut waktu Anda ngomong firman, Anda mulai dijauhi. Karena baik-baik, jangan takut beda. Boleh bilang buat orang di kanan, jangan takut beda.
Ngomong aja, saudara. Oke, udah. Ini bukan Anda sok-sokan rohani ya, bukan saudara, bukan. Tapi apa yang Anda tahu benar, Anda ngomong gitu. Bukan Anda sok rohani, bukan. Apa yang Anda tahu benar, ngomong aja. Orang bilang Anda aneh, terserah. Yang pasti di mata Tuhan Anda benar. Nah, kita lanjut saudara. Sekarang pertanyaannya, siapa yang memulai gereja di Antiokhia? Siapa yang memulai gereja di Antiokhia? Atau siapa yang merintis gereja di Antiokhia? Oke. Yang jelas bukan salah satu di antara para rasul. Kalau Anda baca, yang memulai gereja di Antiokhia itu bukan salah satu di antara para rasul. Karena Alkitab menjelaskan bahwa pada saat itu, pada masa itu, semua rasul ada di Yerusalem. Jadi siapa yang membangun, siapa yang memulai gereja di Antiokhia? Yang pada akhirnya menjadi gereja yang sangat pesat pertumbuhannya. Siapa yang membangun, siapa yang memulai gereja di Antiokhia? Kalau kita baca, Alkitab menyaksikan bahwa gereja di Antiokhia itu dimulai dari orang-orang percaya yang tidak disebutkan namanya, no name. Hanya disebutkan mereka. Anda baca, bukan salah satu di antara para rasul, tapi ini orang-orang Kristen biasa. Ini orang-orang biasa yang tadi karena penganiayaan di Yerusalem mereka tersebar, lalu di Antiokhia mereka mulai berbicara, mereka mulai menyampaikan firman Tuhan. Cara mereka enggak berkhotbah, tapi cara mereka berbicara, karakter mereka, cara mereka berpikir, ini yang saya bilang tadi, atraktif. Itu menarik perhatian orang-orang di Antiokhia. Dan kalau kita baca bahwa akhirnya kabar itu didengar, lalu mereka mengutus Barnabas ke Antiokhia. Dan saya pernah sampaikan untuk kita, Anda tidak harus menjadi besar seperti Paulus, baru Anda bisa melakukan hal-hal yang besar. Tapi Anda bisa menjadi seperti Ananias, seorang murid biasa. Namun karena dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Lagi Anda nggak perlu harus jadi seperti Paulus, jadi besar dulu pengkhotbah, jadi pastor dulu, baru Anda bisa berkata firman Tuhan. Nggak perlu harus seperti itu, saudara. Dengan hal-hal yang simpel, yang sederhana. Tapi kalau Anda dipenuhi, diurapi oleh Roh Kudus, tangan Tuhan menyertai Anda, maka percayalah Anda pasti bisa melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang gagah perkasa. Nah, kita bilang bahwa bersama Tuhan, bersama Allah, kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Kita lihat gereja Antiokhia dimulai dari orang-orang biasa seperti Anda. Bukan para rasul, para pastor seperti kami, bukan. Gereja di Antiokhia dimulai dari orang-orang biasa seperti Anda. Boleh lihat orang di kiri kanan Anda, kita bilang buat dia, itu Anda, dimulai dari Anda. Bilang buat orang itu, dimulai dari Anda. Ya, saudara, Anda mungkin senyum, Anda mungkin ketawa, tapi kita membuktikan bahwa gereja di Antiokhia dimulai dari orang-orang biasa seperti Anda. Kekristenan itu disebar dari orang-orang yang biasa seperti Anda. Kita di pagi hari ini. Amin. Bukan cuma soal kami yang di depan yang berkhotbah, bukan, saudara. Tapi orang-orang biasa seperti Anda, ketika Roh Kudus turun mengurapi Anda, Anda sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau Anda percaya, katakan amin. Ya. Ingat loh, tadi di awal saya bilang Anda itu orang Kristen, dan Anda harus tahu arti nama Kristen. Seperti itu. Dan sekarang kita lihat ayat yang ke-21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Dan lihat, tangan Tuhan yang menyertai mereka. Kalau tangan Tuhan menyertai Anda, sekali lagi, kalau tangan Tuhan yang menyertai Anda bisa bikin apa saja. Amin. Kita memisahkan tentang Yusuf. Ketika dibuang oleh saudaranya, dijual pada saudara di Mesir, kemudian dia jadi budak. Awalnya budak di ladang, kemudian dijadikan budak di dalam rumah, kemudian dia difitnah, masuk penjara, jadi seorang narapidana. Kita lihat bahwa Alkitab menyaksikan bahwa justru karena tangan Tuhan menyertai Yusuf, apa saja yang dia kerjakan itu berhasil. Lihat, Anda akan berhasil dalam hal apa saja ketika tangan Tuhan menyertai Anda. Amin. Jadi
karena Anda kuat hebat, bukan saudara. Dan ketika di rumah Potifar, saudara, Potifar ini orang kafir loh. Ini orang yang tidak kenal Tuhan. Di rumahnya Potifar, ini Potifar lihat ini Yusuf, dia bikin apa saja berhasil. Dia kerjakan apa saja itu selesai. Dia bikin apa saja berhasil. Dia tahu Potifar bilang apa? Ini orang benar-benar disertai oleh Tuhan. Kembali menyertai dia. Please, ini orang kafir loh. Ini orang yang kenal Tuhan loh. Tapi ketika lihat Yusuf, Potifar tahu ini Tuhan menyertai dia. Saudara, ketika tangan Tuhan menyertai Anda, di tempat Anda bekerja, di kampus, di mana saja, percaya, bahkan orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun akan bisa mengenal Tuhan lewat Anda punya hidup. Seperti Potifar. Kita lihat, ketika tangan Tuhan menyertai Anda jadi orang-orang besar. Ketika tangan Tuhan menyertai Anda menjadi orang-orang hebat. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi saudara, Anda itu orang hebat loh. Amin. Anda itu orang sukses loh. Amin. Anda itu orang luar biasa loh. Amin. Ya. Kali ketika tangan Tuhan menyertai Anda beda. Saudara, dari sini kita belajar bahwa kisah penyebaran Injil yang terjadi secara luar biasa itu bukan karena khotbah seorang pastor superstar, bukan karena khotbah seseorang yang luar biasa, seorang pastor, bukan. Namun ketika setiap orang Kristen itu disertai oleh tangan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai Anda, percayalah bahwa kemanapun Anda melangkah, Anda ngomong Injil, percaya pasti akan ada dampaknya. Amin. Kecuali Anda hidup berdosa, itu pasti Anda takut. Karena kita belajar hari ini, bukan karena khotbah seorang hamba Tuhan, pastor yang luar biasa. Kalau Injil tersebar, mulai dari seorang, dari orang-orang biasa, orang-orang Kristen biasa di Antioquia. Jadi saudara lihat, jangan pernah Anda memandang diri Anda rendah. Please. Jangan pernah Anda pandang diri Anda rendah karena Anda punya status, karena Anda punya kedudukan. Jangan pernah pandang diri Anda rendah. Kenapa? Karena di mata Tuhan Anda itu orang hebat. Di mata Tuhan Anda itu orang besar. Di mata Tuhan Anda itu orang yang luar biasa ketika Yesus hidup di dalam Anda. Dan sampai sini, apakah ada di antara Anda yang mungkin tertarik untuk menjadi pastor? Hamba Tuhan? Benar? Atau tidak? Semua kita, siapa saja bisa menjadi pemberita Injil. Kita akan lihat. Nah, kita lihat ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-26. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia membawanya, Paulus, ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi saudara lihat, ketika para rasul mendengar kabar bahwa di Antioquia itu Injil mulai tersebar, kekristenan mulai bertumbuh, kemudian jemaat-jemaat di Yerusalem mereka sepakat, para rasul mereka sepakat, lalu mereka mengirim Barnabas ke Antioquia. Nah, saya mungkin ngomong sedikit tentang Barnabas. Saudara, Barnabas ini nama aslinya itu Yusuf. Semua katakan Yusuf. Nama asli Barnabas itu Yusuf. Nah, Barnabas ini nama yang diberikan oleh para rasul kepada Yusuf. Itu Anda bisa lihat nanti di dalam pasal yang keempat ayat yang ke-36. Barnabas nama aslinya ialah Yusuf. Nama ini diberikan kepada Yusuf oleh para rasul. Kenapa? Karena mereka melihat karakter, sifat, dan sikap dari si Yusuf. Apa itu? Saudara, orang ini orang yang suka memberikan semangat, suka mendorong, suka menasihati, suka menghibur, suka menguatkan. Nah, ketika dilihat oleh para rasul, maka Yusuf ini dikasih nama Barnabas, the son of encouragement, anak penghiburan atau anak penyemangat.
Nah, ketika ada di Antioquia, Barnabas dia melihat ada banyak bayi-bayi rohani, orang-orang yang baru bertumbuh di sana. Ini bayi-bayi rohani yang sementara bertumbuh di tengah-tengah, tadi saya bilang di tengah-tengah bermacam budaya, ragam budaya yang ada di sana. Budaya orang Mesir, budaya orang Yunani, orang Romawi, orang India, orang Asia, orang Arab. Nah, Barnabas melihat bahwa ini bayi-bayi rohani yang lagi bertumbuh, tapi mereka rentan. Karena mereka bertumbuh tapi di tengah-tengah multikultural, multibudaya, banyak budaya yang jamak yang ada di Antioquia. Dan Barnabas dia tahu bahwa ini orang-orang mereka belum sempurna. Dalam banyak hal mereka belum sempurna. Itu sebabnya saudara, Barnabas hadir di sana, dan dia menjadi penasihat buat mereka. Dia menjadi penghibur buat mereka. Dia menjadi penyemangat untuk mereka. Karena dia tahu ini orang-orang yang bertumbuh. Karena mereka belum sempurna dalam banyak hal. Mungkin gaya bicara mereka masih salah. Cara bicara mereka mungkin masih duniawi. Mungkin karena di tengah-tengah budaya yang jamak ini, mereka punya gaya berpakaian juga banyak yang salah. Banyak yang mungkin yang kurang bahan. Yang sobek sana sobek sini gitu ya kan. Jadi Barnabas hadir di sana untuk menasihati mereka. Sesuai dengan namanya the son of encouragement. Barnabas tahu bahwa ini bayi-bayi rohani, mungkin mereka masih ulang kali gagal, jatuh. Tapi sesuai dengan namanya, dia hadir di sana saudara. Ketika dia lihat orang-orang ini yang mungkin ngomongnya masih agak jelek, dengan namanya dia hadir sesuai dengan dia punya karakter. Dia hibur mereka, dia didik mereka, dia nasihati mereka. Saudara, dan apa yang terjadi? Ketika orang-orang ini di Antioquia, mereka melihat bahwa mereka itu diperhatikan. Ada yang care sama mereka, ada yang nasihatin mereka, ada yang didik mereka, ada yang ajar mereka, ada yang bina mereka. Anda lihat dari apa yang dibuat oleh Barnabas dan Paulus. Kita membuktikan bahwa gereja Antioquia itu bertumbuh pesat. Orang-orang ini mulai berkomitmen. Ini yang selalu kami serukan dari Asmibar. Kami selalu ingin sampaikan buat semua jemaat Tuhan. Okay? Dan kami sangat berharap bahwa semua Anda yang hadir pagi hari ini, kita semua bisa seperti Barnabas. Kita semua bisa seperti Barnabas. Saudara tahu, Barnabas ketika dia hadir, dia ketika ada orang-orang yang butuh semangat, butuh penghiburan, dia hadir di sana. Ada banyak jiwa-jiwa baru yang hadir di sini. Di minggu kami lihat bahwa ada banyak orang-orang yang hadir, yang Tuhan mulai bawa. Dan ini orang-orang baru yang mungkin belum sungguh-sungguh kenal Tuhan. Nah, fungsi kita dalam gereja sebagai orang Kristen, sebagai jemaat seperti Barnabas, kita rangkul mereka, kita jangkau mereka, kita follow up mereka. Kalau kita tahu bahwa mereka ini belum sungguh-sungguh kenal Tuhan, kita ajar yang baik buat mereka, didik mereka. Ini yang dibuat oleh Barnabas, saudara. Kalau kita tahu bahwa mungkin ada orang-orang yang karena dia baru, mungkin ketika di dalam gereja dia nggak ngerti apa firman Tuhan yang disampaikan. Anda mungkin lihat dia orang baru, ketika selesai ibadah mungkin bisa tahan dia sebentar, ngomong dengan dia sebentar, tanyakan dia apakah dia mengerti firman Tuhan yang tadi disampaikan. Doakan dia, mungkin ketika dia punya masalah, encourage dia, semangati dia, nasihati dia. Mungkin kalau dia punya masalah, doakan dia, ya kan? Ya, kita di sini dalam gereja ini kita punya banyak hal yang teratur, ada banyak hal yang sudah diatur. Dan kadang-kadang ketika ada orang-orang baru yang masuk, mungkin karena mereka belum tahu. Dan kadang-kadang seperti gitu, saudara, seperti orang-orang di Antioquia. Cara ngomongnya sembarang. Ketika sementara berkhotbah, mereka mungkin cerita, mereka mungkin ngomong, ada yang tidur dan sebagainya. Ketika ada firman Tuhan, mereka mungkin main HP dan sebagainya. Ini orang baru mungkin, saudara ya. Dan di sini kami ajar semua pelayan-pelayan Tuhan. Kalau ada orang yang seperti itu, mungkin bisa ngomong dengan mereka baik-baik. Please tolong ketika ibadah berlangsung, jangan main HP, jangan ngomong, jangan bercerita ke orang di kiri kanan. Kita ngomong dengan mereka baik-baik. Saudara, tujuannya supaya apa? Ketika orang-orang ini datang, mereka merasakan kekeluargaan, mereka feel homey gitu. Mereka merasakan seperti keluarga, mereka diperhatikan. Makanya kalau pulang, lalu almarhum Kepala Sidang bilang buat kami, kalau Anda pulang, Anda sebagai PKS, Anda pulang, Anda ketika ada orang baru, please tolong Anda tahan sebentar,
berdoa orang itu, doakan dia. Mungkin dia punya masalah, mungkin dia ada punya apa-apa, doakan dia. Karena dengan cara demikian, orang-orang baru ini yang datang ke gereja, mereka merasakan seperti keluarga sendiri. Dan percaya ketika mereka merasakan bahwa mereka seperti keluarga dalam gereja ini, mereka pasti akan akan ajak orang-orang yang lain datang dalam gereja ini, pasti. Karena mereka merasakan bahwa mereka seperti keluarga. Dan saudara lihat bahwa itu yang Barnabas lakukan. Nah, saudara kita lihat sekarang. Ketika Barnabas mulai memfollow up orang-orang ini, dia tahu bahwa ada banyak orang dan ada hal-hal yang di luar dia punya batas kemampuan. Barnabas sadar sungguh bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Dan Barnabas tidak mau mengambil peluang ini sendiri supaya dia menjadi seorang yang katakanlah supaya dia disebut sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa di Antiokhia, tidak saudara. Kita menyaksikan bahwa Barnabas dia lalu ke Tarsus, dia menjemput Paulus, dia ajak Paulus untuk datang bersama-sama dengan dia ke Antiokhia. Kita lihat Barnabas tahu bahwa dia punya keterbatasan. Barnabas tahu bahwa dia punya keterbatasan. Oleh karena itu dia ke Tarsus. Dia minta Paulus untuk sama-sama dengan dia. Mereka gabung jurus untuk mereka mendidik, mereka mengajar orang-orang di Antiokhia. Barnabas adalah orang yang tidak malu-malu untuk minta tolong ketika dia tahu bahwa dia terbatas. Karena ada orang-orang di dalam dunia ini yang memang Tuhan pakai mereka. Karena memang mereka tahu bahwa mereka punya keterbatasan, mereka selalu minta bantuan dari kami untuk memfollow up orang-orang ini. Mungkin karena mereka belum bisa berkhotbah, mungkin karena mereka belum bisa mengajar dengan baik, lalu mereka minta kami untuk memfollow up orang-orang itu. Mereka tahu bahwa mereka terbatas dalam hal yang tertentu, sehingga akhirnya mereka minta bantuan kami. Nah, saudara, ada 3 poin penting tentang kita. Ada 3 poin penting bagi kita yang harus kita ketahui tentang bagaimana menjadi orang Kristen. Apa arti menjadi orang Kristen? Ini 3 hal yang penting. Dan setelah itu selesai. Yang pertama dengan cepat. Poin penting yang pertama tentang menjadi orang Kristen. Anda harus tahu bahwa setiap orang Kristen adalah pemberita Injil. Coba katakan pemberita Injil. Setiap orang Kristen adalah pemberita Injil. Anda perlu tahu bahwa Anda dan saya, sekali lagi, Anda dan saya, kita bukan juru selamat. Betul? Ya, Tuhanlah juru selamat. Tidak ada di antara kita yang bisa menyelamatkan orang lain. Alkitab dengan jelas berkata bahwa di tangan Tuhanlah ada keselamatan. Keselamatan itu mutlak bergantung pada kasih karunia Tuhan, bukan pada kita. Kita tidak bisa merubah orang lain. Tuhanlah yang mampu merubah orang lain. Itu sebabnya kadang-kadang kita menjadi stres karena kita berpikir kita bisa merubah suami kita. Kadang kita menjadi stres karena kita berpikir kita bisa merubah istri kita. Kadang kita menjadi stres karena kita berpikir kita bisa merubah anak-anak kita. Kadang kita menjadi stres karena kita berpikir kita bisa merubah orang-orang di sekeliling kita. Padahal bukan kita, tapi Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang mampu untuk merubah orang-orang ini. Banyak kali kita menjadi takut untuk membagi Injil kepada orang lain karena kita terlalu banyak menaruh beban di pundak kita. Banyak pikiran yang berkecamuk dalam pikiran kita, dalam otak kita. Kita mungkin berpikir, ini kata apa yang benar ya, yang bagus untuk saya sampaikan buat orang ini. Apakah orang ini kalau saya ngomong dia mau terima atau tidak? Jangan-jangan ketika saya ngomong, saya sendiri ditolak gitu. Kadang-kadang kita mulai ragu, kita mulai takut untuk beritakan Injil, untuk berbagi Injil dengan orang lain, karena kita sudah mulai dengan pemikiran-pemikiran yang seperti gini. Dan ini semua membuat kita menjadi terbebani. Karena kita seperti menaruh sebuah target yang berlebihan, overestimated, untuk membawa jiwa-jiwa ke gereja. Padahal saudara lihat, firman Tuhan dalam pasal ini menjelaskan bahwa di tangan Tuhanlah jiwa-jiwa itu ditambahkan. Tuhan tidak pernah perintahkan kita untuk pergi menyelamatkan orang-orang untuk Dia. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi pengikutnya agar Tuhan bisa menyelamatkan orang-orang itu melalui kita, melalui hidup kita. Nah, itu Anda tahu itu saudara. Dan adalah sebuah sukacita yang besar ketika kita mulai bersaksi tentang Yesus dan kita melihat bahwa Allah mulai menyelamatkan orang-orang itu melalui kita. Amin. Betul ya kan?
Anda pasti sangat bersuka cita ketika Anda melihat bahwa orang ini mulai berubah, mulai diubah oleh Tuhan. Lewat Anda punya cara berbicara, ketika Anda mulai mendekati dia, Anda ngomong dengan dia, Anda mulai ajak dia. Dan Anda lihat orang ini mulai berubah. Di kantor dia mulai berubah, di rumah dia mulai berubah. Suami Anda mulai berubah, istri Anda mulai berubah, anak-anak Anda mulai berubah. Anda pasti bersuka cita, amin. Ya tidak mungkin Anda bersedih. Ya kan? Ya karena Tuhan pakai Anda, melalui Anda. Jadi kalau Tuhan yang bisa menyelamatkan orang, Anda nggak perlu berjalan dengan beban. Saya pernah bilang, cukup Anda lakukan saja bagian Anda, lakukan saja Anda punya bagian. Anda sampaikan firman Tuhan buat dia, Anda ngomong yang benar buat dia. Nanti giliran Tuhan, bagiannya Tuhan, bahwa Tuhan ubahkan dia. Bagiannya Tuhan, baru Tuhan selamatkan dia. Anda nggak perlu berjalan dengan beban ini. Kita tidak perlu berjalan dengan beban ini, saudara. Kita terlalu pasang target yang tinggi sekali. Sampai-sampai seperti kita karena ingin kejar target itu, kita jalan seperti dengan jangan, saudara. Ibu Gembala sampaikan bahwa ini gereja supranatural. Kita berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Ketika Anda diurapi, dituntun oleh Roh Kudus, jalan saja, ngomong aja. Karena kalau Tuhan yang menyertai Anda, percayalah, apa yang Anda omongkan itu pasti berdampak. Anda diurapi kok. Jadi jangan jalan dengan beban, ngomong aja, sampaikan aja. Ajak siapapun di kantor Anda, teman kampus Anda, ajak saja. Ketika Anda berjalan sama dengan Tuhan, Anda diurapi oleh Tuhan, ajak saja, ngomong aja. Masalah dia mau atau tidak, itu bukan urusan Anda. Karena kalau Tuhan yang gerakan dia pasti ikut. Karena kalau Tuhan yang sudah menentukan, dia pasti ikut. Dan kalau dia datang di gereja ini, saudara, ketika Tuhan lawat dia pasti berubah. Bukan karena gereja ini, tapi karena Tuhan yang dalam gereja ini. Amin. Jadi apakah Anda mulai takut untuk menyampaikan Injil? Apakah Anda mulai takut untuk nanti kalau ngomong malu, ngomong nanti saya ditolak? Ngomong aja. Saudara, lagi itu sebuah sukacita besar kalau kita lihat ada orang-orang yang Tuhan selamatkan lihat hidup kita. Jadi Anda lihat ketika Anda menyandang nama Kristen, Anda berjalan dalam kuasa Kristus. Anda jadi orang-orang yang berbeda. Anda sudah hidup di level yang berbeda. Anda harus tahu itu. Sekali lagi, ketika Anda menyandang nama Kristen, Anda harus tahu bahwa Anda sudah hidup di level yang berbeda. Anda berjalan dengan kuasa yang berbeda. Anda berjalan dengan otoritas yang berbeda. Saya bilang jangan malu, jangan minder. Jangan malu, jangan minder. Ingat, Anda menyandang nama Kristen. Anda beda. Anda beda. Yang kedua, saudara, orang Kristen itu saling bergantung, interdependent. Orang Kristen itu saling bergantung. Nah, saudara lihat, Barnabas, tadi saya bilang Barnabas tahu keterbatasannya. Dan itu dia akui ketika dia meminta pertolongan Saulus, dia minta bantuan Paulus. Mungkin Anda tidak sadari bahwa kisah ini dimulai dengan, saudara kalau Anda baca, dimulai dengan kata Barnabas dan Saulus, Barnabas dan Saulus, Barnabas dan Saulus. Tapi tiba-tiba di pasal yang ke-13 dan seterusnya, Anda lihat bahwa Pauluslah yang menjadi center, Pauluslah yang menjadi tokoh utama. Kalau tadi Barnabas dan Saulus, sekarang Paulus dan Barnabas. Nah, Lukas itu orang yang smart, kata dia smart. Dan saya percaya bahwa tidak kebetulan dia menulis itu. Kalau Anda perhatikan, saya juga akan kaget. Iya, awalnya ditulis Barnabas dan Saulus, Barnabas dan Saulus. Tapi pas di pasal 13 dan seterusnya, Paulus dan Barnabas, Paulus dan Barnabas. Sekarang Paulus yang menjadi tokoh sentral, yang menjadi perhatian utama. Kita lihat, dan buat Barnabas, dia sama sekali tidak bermasalah dengan itu semua. Dia sadar bahwa apa yang dia dapat lakukan, dan dia tahu bahwa apa yang dapat Paulus lakukan. Barnabas dia mungkin bisa menasihati orang, menyemangati orang, tapi Barnabas tahu bahwa yang paling bisa mengajar jemaat di Antiokhia itu Paulus. Jadi dia nggak masalah. Tadi saya pernah bilang, dia nggak masalah, saudara. Dia tahu bahwa Paulus punya kelebihan. Dia terbatas di sini. Dia mungkin nggak bisa mengajar, tapi karena Paulus bisa mengajar, dia minta bantuan Paulus untuk mengajar. Saudara, yang saya ingin katakan di sini adalah bahwa karena kita semua satu tubuh dalam Kristus,
maka semua kita saling bergantung. Kami semua hamba Tuhan, kami semua punya keterbatasan. Dan saya percaya bahwa jika Anda sungguh-sungguh ada dalam Kristus, ketika semua Anda sungguh-sungguh dipenuhi oleh Roh Kudus, maka setiap Anda pasti punya karunia. Dan ingat baik-baik, setiap karunia yang Tuhan kasih adalah untuk kita saling memperlengkapi dalam jemaat. Saya mungkin bisa mengajar, tapi mungkin Anda punya karunia, Anda mungkin berdoa orang sembuh. Anda mungkin punya karunia iman, Anda mungkin punya karunia penubuatan. Tapi kata Alkitab, semua kita ketika Anda sungguh-sungguh takut Tuhan, ketika Anda sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, semua kita dikasih minimal satu karunia. Dan kita bilang itu dipakai untuk memperlengkapi jemaat. Barnabas dia tahu apa yang bisa dilakukan dan dia tahu apa yang bisa Paulus lakukan. Dia nggak masalah kalau setelah itu Paulus ini tokoh sentral. Dia nggak masalah. Yang paling penting buat Barnabas adalah yang penting orang-orang, jiwa-jiwa dibawa, dimenangkan. Itu yang paling penting. Bukan dia pribadi. Dia tahu dia terbatas. Dia tahu dia punya karunia seperti begini. Sesuai dengan namanya. Dia mungkin hanya bisa menasihati cara buat mereka. Tapi dia tahu yang lebih cakap untuk mengajar itu Paulus. Makanya dia minta Paulus. Saudara, sekali lagi, semua kita hamba Tuhan, kami terbatas. Itu sebabnya sebagai satu tubuh, kita semua dalam begini, kita semua saling bergantung. Apa yang bisa saya buat, mungkin Anda nggak bisa buat. Tapi apa yang Anda bisa buat, mungkin saya nggak bisa buat. Dan karena semua kita adalah satu tubuh, kita semua terikat, saling bergantung. Anda penting, saya penting. Bukan Anda tidak penting, saya penting, tidak. Semua kita penting dalam tubuh Kristus. Semua kita memainkan peran yang sama. Oke. Jadi saudara, jangan ada di antara kita yang mungkin duduk diam. Spektator, supporter, penonton saja. Semua kita, Anda dan saya, semua kita harus memainkan peranan sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih buat kita. Pastor, saya mungkin maaf Pastor, karena saya tidak punya karunia, saudara, saya tidak percaya. Oke. Pastor, mulut saya ini suka komat kami sembarangan. Suka kayak mungkin awalnya saya takut Tuhan, Anda suka gosip, dan tidak masalah ketika Anda takut Tuhan, Anda bisa bergosip tentang Injil. Saudara gini loh, jangan pikir gosip itu negatif, saudara. Bukan. Gosip itu sesuatu yang tiba-tiba muncul, ya kan? Ada nggak saudara lagi ngomong tiba-tiba, oh dia tuh gini. Itu gosip. Nah, Anda bisa rubah itu ke hal yang positif. Lagi di kampus, lagi di kantor, lagi di sekolah, di mana saja, Anda lagi ngomong, tiba-tiba Anda balik ke pembicaraan, Anda ngomong soal Injil, Anda menggosip tentang Injil. Saudara, ini bukan hal yang negatif, bukan ya? Karena saudara, gosip itu kan tiba-tiba, ya kan? Anda bisa ngomong, Anda mungkin lagi dulu ngobrol ngopi dengan Anda punya teman-teman di kafe ngomong. Tapi dari semua pembicaraan, saya percaya bahwa setiap pembicaraan bisa diarahkan kepada pembicaraan tentang Injil. Saya percaya. Kayaknya banyak dengar kesaksian kok. Lagi atas motor, lagi ngobrol-ngobrol dengan ojek, tiba-tiba ngomong soal Injil kepada tukang ojeknya. Datang orang itu di gereja. Ajak gereja. Jadi nanti kan saya bilang, kalau Anda sungguh-sungguh dalam Kristus, tangan Tuhan menyertai Anda, urapan kuasa Tuhan menyertai Anda, bilang aja, bikin aja. Jadi ingat, masing-masing kita unik dengan karunia kita masing-masing. Amin. Boleh bilang buat orang kiri kanan, depan belakang, bilang buat dia, Anda unik. Setiap kita memang punya satu karunia. Anda percaya? Amin. Ya, kalau Anda punya karunia yang Tuhan kasih, pergunakan itu. Ya, saya lihat ada banyak orang-orang yang bisa menjaga jiwa. Bawa jiwa banyak di dalam gereja. Kaget begini dia bawa orang ini lagi. Karunia, dia punya karunia ada. Tujuannya satu sekali lagi, untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Ibu kembali bilang supaya ada semarak di dalam gereja, ya kan? Kan kita bawa orang ke sini bukan untuk bikin penuh ini gereja, bukan. Tadi saya bilang, saudara, supaya lewat kita orang-orang ini diselamatkan. Mereka mengenal Tuhan. Ya. Nama Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, kita lihat bahwa orang Kristen itu harus dimuridkan. Orang Kristen harus dimuridkan. Tadi yang pertama, orang Kristen adalah pemberita Injil. Yang kedua, orang Kristen saling bergantung. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang Kristen itu harus dimuridkan.
Dengan kata lain, orang Kristen harus tertanam di rumah Tuhan dengan pengajaran yang alkitabiah. Nah, Barnabas mengerti tentang hal ini, itu sebabnya sekali lagi dia minta pertolongan Saulus untuk mengajar doktrin-doktrin dan kebenaran-kebenaran yang mutlak. Dengan jemaat Tuhan, kita harus mengembang seluas mungkin, namun di saat yang bersamaan kita harus tertanam sedalam mungkin. Dan itu gereja harus begitu. Sekali lagi, kita harus mengembang seluas mungkin, namun di saat yang bersamaan kita juga harus tertanam sedalam mungkin. Jadi kita besar di dalam gereja, dalam gereja kita punya yang namanya komsel. Disitulah kita diajar lebih dalam, tertanam dalam komsel. Kita harus berusaha untuk relevan dengan perkembangan dunia tanpa mengesampingkan kebenaran Allah yang mutlak. Kita lihat bahwa buktinya bahwa kami di gereja, kami pakai hampir semua platform di media sosial. Kami punya Facebook, kami punya Instagram. Okay. Jadi kami juga menginjili hal-hal seperti ini. Nah, Anda punya Facebook, Anda punya Instagram, Anda mungkin punya akun Twitter, Anda mungkin punya WA. Di situ ada status, saudara. Pakai ini untuk beritakan Injil, pakai ini untuk menginjili orang lain. Jadi, saudara, hari ini saya mengajak kita semua, jangan kita menjadi penonton saja, jangan hanya menjadi supporter saja, spektator saja. Ingat arti nama Anda sebagai orang Kristen, dan mari kita mainkan bagian kita dalam gereja sehingga kita melihat visi GKRI tahun ini digenapi secara khusus multiplikasi jiwa-jiwa. Amin. Dan kita akan terus berdoa supaya lebih dari 1.000 jiwa itu Tuhan bawa dalam gereja kita. Bilang buat orang gereja, jangan jadi supporter, jadi pemain, dibilang buat dia. Saudara, menutup ini saya ingat sebuah misi yang diajarkan bagi kami waktu sekolah dulu. Saudara, ini sudah selesai tutup. Saya ingat sebuah misi yang diajarkan bagi kami waktu kami sekolah dulu, Alkitab, dan sekaligus mengingatkan kita sebagai orang Kristen. Dan ini sangat menarik. Saya ingin bisa ditampilkan di screen. Oke, bisa di screen. Sekarang ini. Oke. Mission is bring the whole church with the whole gospel to the whole world. Oke, Anda bisa bilang? Oke. Mission is bring the whole church with the whole gospel to the whole world. Artinya, misi adalah membawa seluruh gereja dengan seluruh Injil ke seluruh dunia. Itu tugas Anda sebagai orang Kristen. Artinya bahwa mari kita bawa seluruh jemaat kita bawa seluruh Injil sampai ke seluruh dunia. Ingat, kita terus berdoa biar tahun ini multiplikasi jiwa-jiwa itu terjadi dalam hidup kita. Dan semua kita percaya sama-sama dengan kita katakan amin.